Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Janun, alhamdulillah, mudah-mudahan umur panjang, sehat afiat, mudah-mudahan istiqomah dalam perjuangan bagi rakyat Indonesia. Yang disebut Janun, Jokowi, Fir'aun. Dan gue yakin Janun menyebut itu dengan dasar-dasar yang kuat, dengan ilmu yang dia miliki. Bukan asal nyebut, dia tahu, dia paham. Dia orang yang berpikir dulu sebelum berucap, bukan ucapan ngamuk. Kui aku ora duwe rencana moro-moro cangkem kui mak cetot-pecotot Fir'aun, Haman, Korun kui itu ya. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca videonya. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangslupui sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Pernyataan Cak Nun ini seperti radio konslet yang rusak. Terkait jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto misalnya, Cak Nun merasa yang paling berjasa. Padahal, yang punya peran besar dalam pelengseran Presiden Soeharto, adalah para mahasiswa era 98. Cak Nun juga pernah mengaku ogah dipanggil Presiden Soeharto ke istana. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang, kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden, karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan, dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Wow. Ya. Dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana, dan saya tidak bangga sama sekali. Apalagi dengan mengingat tonggak Trowulan yang kita dulu pernah bikin 40.000 orang kumpul di Istana Mojopahit. Tahun 2014 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, atau siji hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidroj. Jadi metune video dari Bambang Wetang mak bedunduk kaya ngono kuwi, itu pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya dilulu oleh dajjal, siapa saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa gitu ya. Tapi kalau itu hidayah berarti ini memang Allah sengaja mencodot ke cangkemku gitu ya, sehingga besok akan terjadi dialektika atau metabolisme. Budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun menyatakan legowo menerima segala hinaan yang dialamatkan kepadanya. Usai heboh potongan video menampilkan dirinya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Fir'aun. Saya tidak marah kepada siapapun yang menghina saya, yang merendahkan saya, kata Cak Nun di tengah acara mocapat syafaat dan tawasulan di Taman Tirto, Bantul, Yogyakarta, Selasa 17 Januari malam. Sejak potongan video ceramahnya itu viral di media sosial dan ramai diperbincangkan, Cak Nun mengaku mendapatkan banyak cemoohan. Saya dinesoni wong sak mono akehe, sak Indonesia, sak dunya, atau yang artinya saya diamuk orang segitu banyaknya, se-Indonesia, sedunia, ujarnya. Akan tetapi dia memilih untuk bertawakal karena ia percaya ini adalah ujian dari Sang Pencipta saat dirinya tulus berupaya berkontribusi melalui dakwah demi meningkatkan kualitas iman dan bernegara masyarakat. Sampai hari ini pun saya bersyukur kepada Allah karena saya tidak punya kebencian kepada mereka semua yang menghina saya. Tidak punya sampai hari ini. Jadi di puncak kesengsaraan ini saya dikasih ujian terberat oleh Allah. Makanya saya menyebut malam ini malam yang sangat khusyuk dan sangat nikmat. Bagi saya ini indah, ini puncak keindahan, ujarnya.
Cak Nun mengaku kesambet dan secara spontan mengaitkan materi ceramahnya tempo hari dengan tokoh Fir'aun, Haman, dan Korun. Dia tidak paham apa yang merasuk ke dalam dirinya waktu itu. Moro-moro cangkeme mak pecetot, atau artinya tiba-tiba dari mulut keluar Fir'aun, Haman, Korun kui. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang, judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca, tegasnya. Menurutnya apa yang menguasainya waktu itu bisa saja iblis, malaikat, dajjal, atau merupakan bentuk campuran tangan Allah. Dalam pandangan Ma'iyah ada 5 hal yang mampu membuatnya berbuat demikian, yakni karena hidayah, amar, idlal, torikon, atau istidraj. Kemungkinan itu bisa perintah Allah. Memang Allah perintah saya sebagaimana peristiwa yang dulu-dulu. Atau Allah memberi hidayah kepada saya, kemudian saya maintain. Atau Allah istidraj atau membombong saya. Atau Allah menyesatkan saya. Atau Allah meninggalkan saya. Kalau Allah nggak mengizinkan, kan aku orang mencetot metu. Atau yang artinya nggak keluar dari mulut saya. Jadi saya tawakal terserah kepada Allah, tapi siap menghadapi segala sesuatunya, tegasnya. Menanggapi santai komentar budayawan MH Ainun Najib atau biasa disapa Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Fir'aun wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak pernah menggubris komentar nyinyir yang beredar di media sosial. Hal itu ia sampaikan kepada awak media di Balai Kota Solo 18 Januari. Ketoe wes minta maaf, ya wes toh, atau yang artinya sepertinya sudah minta maaf, ya sudah, kata Gibran saat ditanya soal Cak Nun yang menyebut Presiden Jokowi sebagai Fir'aun. Gibran pun memastikan keluarganya tidak pernah tersinggung dengan serangan-serangan tersebut. Selama ini keluarga Presiden selalu memaafkan semua pihak yang mengolok-ngolok. Keluarga nggak tersinggung, santai saja, semua dimaafin, wes rasa sitik-sitik lapor atau yang artinya tidak perlu sedikit-sedikit lapor lah ya. Koyoran duwe gawean ae atau yang artinya kayak nggak punya kerjaan saja, ujarnya. Gibran sendiri mengaku tidak pernah membicarakan komentar nyinyir warganet dengan bapaknya. Menurutnya lebih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibahas dengan Presiden Joko Widodo. Nggak pernah ngobrolnya yang lebih penting atau yang artinya ngobrolnya yang lebih penting, misalnya 2024, ujarnya. Seperti yang diketahui usai viral dengan potongan video yang mengatakan Presiden Joko Widodo Fir'aun, Anthony Salim dan 10 naga sebagai Korun serta Luhut itu Haman, MH Ainun Najib atau Muhammad Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun, memposting video permintaan maaf di akun YouTube resminya Selasa 17 Januari. Bahkan video permintaan maaf tersebut karena telah berucap apa yang tidak seharusnya diucapkan itu juga diposting di situs resmi milik Cak Nun, caknun.com. Dalam video berdurasi 2 menit 46 detik tersebut, Cak Nun menyebutkan bahwa ia baru disidang oleh keluarganya. Saya baru disidang oleh keluarga, dihajar, pokoknya disalah-salahkan, digoblok-goblokin, disesat-sesatin. Kenapa digoblok-goblokin? Karena saya mengucapkan apa yang seharusnya tidak saya ucapkan, ujar Cak Nun dikutip dari video tersebut. Menurut Cak Nun, ia juga dituding tidak bijaksana. Kan saya yang mengajari di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa apa yang kita ucapkan tidak harus baik, efeknya harus diperhitungkan dan harus bijaksana dan saya dianggap tidak bijaksana, ujarnya. Kan saya yang mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, itu saya sendiri melanggar, jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga dan sama yang terciprat omongan saya, imbuhnya. Cak Nun mengaku bahwa ia telah melakukan apa yang ia sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan. Terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan saya kan? Punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya dan saya pertama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapnya. Lalu Cak Nun mengucapkan maaf kepada semua yang terciprat atau menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapannya tersebut. Ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah dari Sinau Bareng. Mata kuliah pertama itu aktivasi ruh, artinya kita jangan ambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal. Kita harus belajar dari keputusan roh, ucapan roh, cara berpikir roh, dan seterusnya,
ujarnya. Dalam pelajaran pertama, sebut Cak Nun ia sendiri yang kesambat. Kesambat itu tolong Anda pahamnya sebagai bagian dari hidup manusia. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan. Harus mengucapkan sesuatu yang harus kamu hitung betul secara bijaksana. Tidak hanya secara benar dan baik, harus bijaksana begitu ya, ujarnya.